Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianika Fauzia dengan NIM 19220-324. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang the ethics in interpreting atau etika dalam penerjemahan lisan. Yang pertama, apa itu etika? Menurut Oxford Dictionary, etika adalah ilmu moral, aturan tingkah laku yang diakui dalam departemen tertentu dalam kehidupan manusia yang terbatas, atau ilmu tentang kewajiban manusia dalam lingkup seluas-luasnya. Dan menurut Webster Dictionary, etika adalah disiplin yang berurusan dengan apa yang baik dan buruk, atau benar dan salah, dan dengan tugas dan kewajiban moral. Sekelompok prinsip moral atau nilai yang ditetapkan, teori atau sistem nilai moral tertentu, prinsip perilaku yang mengatur individu atau profesi, dan etika bisa juga disebut sebagai standar perilaku. Kaitannya adalah antara cara menjalankan diri sebagai seorang profesional dan beberapa pertimbangan moral yang mendasari perilaku tersebut. Liaison interpreting adalah profesi di mana kesejahteraan klien biasanya dipengaruhi secara langsung karena seorang interpreter harus memiliki jenis pengetahuan dan keterampilan tertentu yang memerlukan pertimbangan secara etis. Karena interpretasi berhubungan dengan konteks begitu banyak peraturan profesional dan institusional lainnya, konflik etika sering muncul untuk penerjemah atau interpreter karena setiap asosiasi profesional menetapkan standar bagi para praktisi untuk memastikan bahwa kegiatan profesional anggotanya memiliki standar yang tinggi. Pertimbangan umum dari seorang interpreter adalah confidentiality, atau dia harus menjamin bahwa informasi yang didapat dari situasi tersebut adalah rahasia dan dia tidak akan membuka informasi tersebut tanpa seizin orang yang terlibat di dalamnya. Kedua adalah impartiality, atau interpreter harus menyajikan interpretasi terbaik tanpa memandang perbedaan apapun, baik itu gender, ras, atau apapun itu bentuknya. Ketiga adalah conflict of interest. Interpreter dituntut untuk tetap profesional tanpa memandang pribadi atau kekayaan. Jadi interpreter adalah fasilitator dalam komunikasi antar budaya, dan dia berfungsi sebagai jembatan antar budaya tersebut, atau bisa juga sebagai perusak budaya itu sendiri. Jadi seorang interpreter harus mempunyai pengetahuan lebih dalam dua budaya yang ia terjemahkan bahasanya. Interpreter harus mempunyai kompetensi yang tinggi untuk mempunyai pengetahuan dan keahlian agar pekerjaannya ini lebih efektif. Ada pengecualian untuk prinsip umum dalam interpreting. Ada pada interpreting dalam hal bisnis. Berdasarkan etika dalam berbisnis, maka interpreter yang dibayar untuk berbisnis dalam negosiasi bisnis tertentu, dia harus loyal terhadap kliennya itu, seperti harus menutup informasi dan atau memberikan informasi yang benar kepada kolega bisnis pelaku bisnis yang membayarnya. Karena liaison interpreting berhubungan dengan konteks dalam profesi yang lain, seperti dalam pengobatan atau hukum, kita bisa mengerti hal ini dengan cara menganggap bahwa interpreter adalah fasilitator komunikasi di antara profesional dan kliennya. Dalam bidang institusional, interpreter membutuhkan cara pendekatan yang lain. Interpreter untuk saksi tidak boleh melakukan kontak dengan lawan dari klien tersebut dalam persidangan. Jadi kesimpulannya, keahlian budaya hanya dapat digunakan untuk mencapai interpretasi yang efektif. Yang kedua adalah tidak profesional atau tidak etis bagi seorang juru bahasa atau interpreter untuk menerima pekerjaan yang di luar kemampuan mereka. Jadi seorang interpreter harus mengetahui benar-benar batasan keahliannya dan hanya menerima pekerjaan yang kira-kira ia mampu menjalankannya.
Ketika bekerja di lembaga yang memiliki imperatif dan objektif, etika spesifik penafsir atau interpreter akan diatur oleh etika profesional mereka sendiri dan oleh etika institusional masing-masing. Pertimbangan etis tertentu berlaku untuk interpretasi liaison dalam pengaturan bisnis. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.